Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Uti Asya yang kali ini akan menjelaskan video mengenai networking pada VirtualBox. Pada bab ini, pertama aku akan menjelaskan reset MAC address. Di sini kita bisa menghubungkan virtual machine pada internet, virtual machine pada laptop kita, dan juga virtual machine pada virtual machine juga. Di sini terdapat hasil cloning kemarin yang sudah kita praktekkan di video sebelumnya. Dan di sini hasil clone itu memiliki MAC address yang sama, dan di mana kita ingin mempraktekkan networking, kita tidak bisa atau tidak boleh memiliki MAC address ataupun alamat device yang sama. Jadi langkah awal yang harus kita lakukan adalah merubah MAC address dari semua Ubuntu server ini. Langsung saja kita ke cara mereset MAC address. Di sini pertama-tama kan bisa mengklik bawah kanan dan memilih setting. Pada bagian menu ini kalian bisa memilih menu network. Dan kalian harus memastikan pada attach to ini harus menggunakan net atau network address translate. Lalu kita bisa melihat MAC address-nya ketika kita mengklik di bagian advance. Lalu dapat kalian lihat MAC address-nya itu ini. Dan ini dipastikan semua Ubuntu server di sini itu memiliki MAC address yang sama. Lalu cara meresetnya kita bisa menggunakan dengan mengklik yang tombol biru ini. Nah, maka MAC address-nya itu akan langsung berubah. Di sini kita langsung klik OK. Lalu kita melakukan hal yang sama di Ubuntu server 3 ini. Sudah selesai, maka seperti itulah cara mereset MAC address. Lalu, yang kedua ada network mode NAT. Fungsi dari NAT atau Network Address Translation digunakan untuk menerjemahkan IP publik ke IP privat ataupun sebaliknya. Dengan menggunakan mode NAT ini, IP privat dari virtual machine atau server yang kita miliki itu akan diterjemahkan ke IP publik dari internet yang terhubung oleh laptop. Jadi mudahnya, NAT pada VM digunakan untuk menghubungkan virtual machine ke internet. Langsung saja kita ke caranya. Di sini saya menggunakan VirtualBox versi 6.1 ya. Lalu kita bisa langsung di sini sudah untuk mengklik setting. Lalu di sini kan harus memastikan pada bagian network ini attach to-nya harus NAT. Ini kita klik saja OK. Nah, jika laptop teman-teman sudah mengakses internet, di sini saya sudah mengakses internet, maka Ubuntu server juga bisa mendapatkan akses internet. Di sini saya akan mencoba untuk ping Google ini ping spasi google.com. Lalu kita bisa klik enter. Jika teman-teman belum mengakses internet, itu biasanya akan muncul timeout. Namun jika teman-teman sudah terakses internet, maka akan keluar output seperti ini. Nah, untuk mengetahui mana yang akan diterjemahkan, di sini saya akan ketik IP address, lalu klik enter. Maka di sini akan muncul dua jenis interface. Yang satu adalah LO dan yang kedua ini analah INPUS3. Di mana IP pada interface INP0S3 ini diterjemahkan ke IP publik pada internet yang terhubung oleh laptop. Kita bisa mencoba ping IP dari INP0S3 ini dengan command prompt yang ada di komputer kita. Kita bisa klik saja, kita cari CMD, lalu kita open. Di sini kita bisa mencobanya. Di sini IP address di sini itu adalah 10.2.10.0.2. Sebentar. Gimana? Bentar ya. Ini kita baca ping
10.0.2.255. Di sini sudah dipastikan tidak bisa, karena dapat kita lihat di sini ya. Kita cari di control panel, kita open, lalu kita bisa memilih pada network dan internet, lalu klik network and sharing center, lalu pilih pada change adapter setting. Di sini kalian bisa melihat di bagian VirtualBox host only network ini. Maksudnya, artinya, kalau misalkan IP-nya sama seperti yang ada pada InPlus ini, INP0S3 ini, seharusnya host OS bisa mendapatkan jalur komunikasi atau ping ke Ubuntu server. Namun, karena Ubuntu server terhubungnya ke hidden interface pada host OS ini membuat IP pada interface host OS tidak sama dengan IP pada virtual machine. Sampai kita di bagian pada NAT versus NAT network. Jadi pada VirtualBox itu terdapat dua opsi untuk virtual machine, yaitu terdapat NAT juga NAT network. Jadi bedanya adalah jika kita menggunakan NAT, kedua virtual machine kita akan langsung terhubung ke hidden interface pada laptop atau host OS kita. Karena itu akibatnya dua VM kita akan mendapatkan IP yang sama, karena setiap virtual machine yang terhubung pada interface yang sama akan mendapatkan IP yang tidak berbeda atau sama persis, sehingga ini membuat mereka tidak bisa saling berkomunikasi. Nah, lalu jika kita menggunakan NAT network, dia tidak langsung terhubung ke hidden interface, namun terlebih dahulu terhubung ke switch virtual terlebih dahulu. Di sini switchnya adalah virtual, jadi kita tidak bisa melihatnya secara fisik, dimana jika kita menggunakan NAT network, maka sesama VM akan mendapatkan IP yang berbeda. Contohnya di sini terdapat 10.0.2.15, sedangkan yang di bawah ini adalah 10.0.2.7, seperti itu. Maka langsung saja kita ke prakteknya. Di sini saya akan mencontohkan di Ubuntu server yang utama dan juga Ubuntu server yang kedua, yang clone-nya. Di sini saya sudah pastikan bahwa kedua Ubuntu server ini memiliki attached to yang NAT, ya. Lalu kita coba, ini yang pertama, dan ini yang kedua. Kita akan mencoba untuk mencari tahu IP address dari masing-masing VMware ini. Kita coba di sini terlebih dahulu, kita ketikkan IP address, klik enter. Lalu kita langsung ke yang sini juga, IP address. Di sini dapat kita lihat bahwa IP address di sini itu sama-sama 10.0.2.15. Jadi seperti itu perbedaan antara NAT network dan juga NAT. Lalu kita akan mempraktekkan NAT network di video selanjutnya. Di sini kita sudah sampai pada video praktek NAT network, tapi sebelum kita masuk ke video prakteknya, saya akan lebih dulu untuk merekomendasikan untuk teman-teman sekalian menggunakan VirtualBox versi 6, karena terdapat suatu alasan mengapa kita tidak menggunakan versi 7 dari VirtualBox kali ini. Jadi langsung saja saya akan mempraktekannya. Pertama-tama, teman-teman sekalian bisa membuka VirtualBox kalian, lalu di sini pada Ubuntu server utama dan juga Ubuntu server yang clone yang pertama, kalian bisa klik di bagian file, lalu pilih preference, lalu klik pada bagian menu network ini, lalu kalian bisa klik di bagian plus ini, lalu langsung saja kita klik OK. Lalu kita langsung saja ke setting. Selanjutnya pilih menu network, dan attached to-nya ini itu diganti dari NAT menjadi NAT network. Lalu di sini name-nya itu langsung terdapat NAT network yang sudah kita buat tadi. Kita klik OK. Yang ini juga sama. Kita rubah jadi NAT network, lalu kita klik OK. Lalu kita akan mencari tahu apakah dua Ubuntu server ini akan memiliki IP address yang sama. Caranya kita bisa mulai untuk start. Di sini saya akan langsung mempraktekannya. Yang akan pertama saya lakukan dulu adalah pada Ubuntu server yang utama. Setelah kalian login, di sini kalian bisa memasukkan perintah, yaitu sudo dhclient -r spasi INT0S3, lalu klik enter.
Untuk pertama kali biasanya itu diminta password, tapi karena ini saya sudah mencobanya beberapa kali sebelumnya, ini langsung click out claim process. Di sini kita akan mencoba untuk melihat apakah IP addressnya masih ada. Harusnya sudah ter-remove ya, seperti yang kalian lihat di sini sudah tidak ada. Lalu untuk meminta IP address lagi, kita bisa merequest dengan perintah sudo dh client inp0s3 lalu klik enter. Lalu masukkan lagi perintah IP address. Di sini kan bisa lihat IP addressnya di sini adalah 10.0.2.5. Lalu kita akan coba pada di Ubuntu server yang clone, kita masukkan sudo dh client minr inp0s3 Lalu dapat kalian lihat di sini IP address pada Ubuntu server clone-nya itu adalah 10.0.2.15. Seperti itulah praktek dari NAT network. Selanjutnya ada bridge network. Jadi seperti inilah analogi dari bridge network itu yang ada pada gambar ini. Jadi jika kita menggunakan bridge network, dia akan menyelesaikan IP address data internet yang terhubung oleh host OS. Jadi seolah-olah VM itu langsung terhubung ke internet yang juga terhubung oleh host OS. Jadi langsung saja kita ke Ubuntu servernya, lalu pilih pada Ubuntu server yang utama, lalu masuk ke setting, pilih pada menu network, dan di bagian sini TS2 nya itu diganti menjadi bridge adapter. Lalu untuk name-nya akan bisa menggunakan advanced ini. Lalu kita bisa klik OK. Kita bisa mulai start. Untuk mengetahui IP address dari si Ubuntu server ini pada bridge adapter, kita bisa menggunakan perintah IP address. Lalu akan muncul IP-nya adalah 192.168.3.104. Kita bisa menceknya pada control panel. Kalian bisa memilih network and internet, masuk pada network and sharing center, kemudian pilih change adapter setting. Jadi untuk bridge adapter ini, ketika kita menggunakan bridge adapter, otomatis kita akan terhubung ke interface Wi-Fi ini. Jadi bridge adapter itu akan membawa virtual machine ke interface ini, di mana IP-nya akan sama dengan IP laptop saya yang didapat dari Wi-Fi yang saya pakai. Kita bisa menceknya, lalu kita pilih details. Jadi seperti itulah video dari bridge adapter. Selanjutnya, host only network. Jadi, jika kita menggunakan host only network, dia akan terhubung ke host only interface pada host OS kita. Ini membuat host OS atau VM bisa saling berkomunikasi karena keduanya memiliki IP yang sama. Di sini langsung saja kita dapat mencari tampilan host only interface kita. Teman-teman bisa langsung saja mencari view network connection di pencarian. Sini kalian bisa klik open. By default, kalau di Windows langsung ada VirtualBox host only. Namun untuk Linux dan macOS itu tidak ada. Maka kita bisa ke VirtualBox dan masuk ke host network manager dan bisa meng-create. Seperti ini, kita bisa membuka VirtualBox. Lalu pada bagian file, kalian masuk ke host network manager. Lalu di sini kalian bisa meng-create. Tapi karena saya sudah ada, saya langsung close. Dan di bagian setting, seperti biasa kita akan masuk ke menu network dan mengubah attach to ini menjadi host only adapter. Dan namanya sesuai dengan yang sudah kita buat tadi. Di sini kita klik OK, lalu kita bisa mulai untuk start atau running. Di sini saya akan terlebih dahulu untuk meremove IP yang sebelumnya dengan menggunakan perintah sudo dh client minr inp0s3. Klik enter, lalu masukkan password kalian. Di sini IP yang sebelumnya pasti sudah terhapus, kita bisa ngomong. Nah, kalian lihat di sini IP-nya sudah terhapus, dan untuk merequestnya kembali, kalian bisa dengan memberi perintah kembali sudo dh client
langsung INV0S3. Enter. Lalu kita klik IP address untuk melihat IP addressnya. Nah, dapat kita lihat di sini IP addressnya adalah 192.168.56.1. Untuk mengeceknya, kita bisa lihat di view connection tadi. Oh, network connection. Di network. Nah, ini kita open. Pada bagian VirtualBox host only ini, kita klik lalu pilih details. Dapat yang lihat di sini sama 192.168.56 dan .1. Terus, jadi seperti itulah praktek dari virtual host only network. Lalu kita akan mencoba untuk mengpingnya ping 192.168.56.1. Nah, di sini milik saya itu kok TTL ya. Kalau misalkan punya teman-teman sekalian itu munculnya RTO, itu berarti Windows firewall-nya itu masih aktif, jadi itu perlu di-disable-nya, di-disable dulu. Jadi saya akan menunjukkan caranya untuk teman-teman yang tidak bisa memping dari VirtualBox. Tapi sebelumnya kita bisa mencoba untuk ping di command prompt untuk memping yang ada di VirtualBox ini. Kita coba ping 192.168.56. Di sini TTL juga ya. Jadi seperti itu. Lalu di selanjutnya kita akan mencoba disable firewall Windows. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendisable Windows firewall-nya, kalian bisa ke control panel. Di sini kalian open, lalu pilih System and Security. Di sini akan terdapat Windows Defender Firewall, kalian klik. Dan untuk on off-nya itu ada di sini, turn Windows Defender Firewall on or off. Di sini klik. Lalu kan di sini bisa turn off Windows Defender Firewall. Ini juga lakukan. Lalu kalian bisa klik OK. Seperti itu. Udah ya. Jadi seperti itulah video dari disable Windows Defender Firewall. Lalu lanjut, di sini terdapat internal network. Di sini terdapat simulasi network yang mana jika VM atau Ghost OS menggunakan network tipe internet network, maka dia tidak akan berurusan dengan host OS. Jadi internet network digunakan untuk menghubungkan sesama VM. Jadi jika satu VM menggunakan internet network dan VM itu juga menggunakan internet network, maka keduanya akan saling terhubung melalui switch virtual yang tidak bisa kita lihat. Switch ini merupakan internal network sehingga bisa menghubungkan sesama VM. Langsung saja kita ke cara. Oke, langsung kita coba saja. Di sini saya akan menggunakan dua VM terlebih dahulu, yaitu Ubuntu Server dan juga Ubuntu Server Clone. Di sini kalian bisa langsung ke Host Network Manager. Lalu di sini kalian bisa meng-create, cuma karena saya sudah meng-create-nya, saya langsung close dan kita dapat langsung menyetingnya. Nah, untuk ini kita ke menu network dan mengubah attach to-nya ini menjadi internal network. Dan di bagian name-nya ini terserah, namun untuk contoh saya menggunakan nama internal 1. Kita klik OK. Di bagian Ubuntu Server Clone pun aku akan melakukan hal yang sama. Setting, kemudian ke menu network, mengubah bridge adapter menjadi internal network, dan name-nya harus sama dengan name yang sebelumnya. Kita klik OK. Lalu kita akan mencoba start di Ubuntu Server dan juga di Ubuntu Server Clone. Oke, pada proses booting atau proses running, ketika kita menggunakan internal adapter, pada defaultnya dia akan diam seperti ini. Jadi kita bisa tunggu dulu sampai outputnya keluar. Nah, pada proses booting atau proses running, ketika kita menggunakan internal adapter pada defaultnya, dia akan diam seperti ini. Jadi kita bisa menunggu hingga outputnya keluar. Nah, jadi outputnya sudah keluar seperti ini. Pada proses ini, VM kita sedang merequest IP address pada DHCP server. Tetapi tidak ada yang mengisi IP-nya, jadi hanya bisa menggunakan static IP address. Kita matikan terlebih dahulu untuk kedua Ubuntu servernya. Nah, caranya kita bisa mengganti ke mode lain. Contohnya di sini saya akan menggunakan bridge adapter. Kita ke setting lagi. Lalu ke menu network, dan ini diubah terlebih dahulu ke bridge adapter. Kita klik OK. Di sini juga kita ubah.
network, lalu ke bridge adapter, lalu kita klik OK. Di sini kita akan mulai untuk start kembali untuk kedua Ubuntu-nya. Saya ulang di sini. Kalian bisa ketikkan sudo nano slash etc slash netp tab 00, lalu klik enter dan masukkan password. Tinggal next. Lalu di sini, jadi pada output di sini terdapat DHCP 4 true yang mana menandakan bahwa VM kita akan otomatis merequest IP address pada DHCP server. Namun ketika kita menggunakan internal adapter, itu tidak ada DHCP yang tersedia, sehingga dia akan datang merequest IP address dan itu membuat VM kita tidak bisa mendapatkan IP address karena adanya DHCP server. Sehingga kita harus menonaktifkan DHCP request dengan perintah no. Jadi di sini kalian pada bagian true ini kalian hapus, lalu ketikkan no, lalu enter. Di sini kalian bisa spasi hingga sejajar dengan tulisan DHCP. Lalu ketikkan addresses titik 2 spasi lalu kurung buka, lalu masukkan IP address yang kalian ingin masukkan. Jadi tadi kan di sini saya akan masukkan di Ubuntu server itu 192.168.1.1/24, sedangkan di Ubuntu server clone itu saya akan masukkan 192.168.1.1/24 gitu ya. Jadi di sini saya akan masukkan 192.168.1.1/24 kurung tutup. Lalu sini kita bisa Ctrl X, Y, kemudian enter. Lalu langsung saja kita bisa apply dengan memberi perintah sudo netplan apply. Lalu enter. Jadi di sini di satunya lagi kita login juga. Lalu di sini kurung buka 192.168.1.2/24. Lalu kurung tutup. Kemudian di sini saya akan Ctrl X, Y, lalu enter. Sudo netplan apply. Seperti itu. Jadi seperti itulah pakai dari cara mereset IP address kita. Setelah tadi mereset IP, kita bisa restart terlebih dahulu. Lalu di sini kita bisa mengubah settingannya menjadi internal network kembali. Oke, di sini juga. Ya, untuk namanya di sini mana sebenarnya? Lalu di sini kan bisa men-start kedua Ubuntu server ini. Di sini kita akan mencoba ping pada kedua IP address dari dua VM ini. Di Ubuntu server clone ini saya akan men-ping yang Ubuntu server utama, dan di Ubuntu server utama saya akan ping di Ubuntu server clone. Ini coba langsung saja ping 192. Dan di sini langsung muncul TTL yang artinya itu berhasil. Ping. Untuk yang di sini pun sama-sama TTL ya. Jadi ini tandanya praktek kita telah berhasil dilakukan. Jadi seperti itulah video dari bab ketiga ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.